Yo, halo guys, ketemu lagi di YouTube channel gua Simon Rama, YouTuber pendatang baru yang sudah tidak asing lagi di dunia fitness and healthy lifestyle. Berdasarkan komentar salah satu subscriber gua, dia minta dibuatin tutorial bagaimana sih menghilangkan lemak. Ada banyak cara ya untuk bisa kita lakukan bagaimana membakar atau menghilangkan lemak yang ada di area perut, pinggang, punggung, dada, atau bahkan di bawah ketiak ya. Dan masih banyak lagi tempat yang biasanya dia bersembunyi ya. Cara instan yang mahal yang bisa dilakukan, salah satunya dengan cara operasi guys. Jadi operasi sedot lemak, jadi lemaknya disedot. Nah secara instan memang itu bisa dilakukan, tapi tidak ada efek yang permanen guys. Jadi bisa jadi setelah dia sudah operasi, nanti dia akan kembali ke seperti semula, seperti sedia kala ketika dia tidak merubah gaya hidupnya. Plus, dia juga tidak memiliki tenaga. Tenaganya, ototnya nggak kenceng gitu. Tenaganya juga lemah gitu. Nah, tapi kalau kita merubah gaya hidupnya yang lebih baik, dari mulai ototnya bagus, lalu juga kita punya tenaga juga nantinya bisa bagus. Cara lain yang instan biasanya juga ditawarkan di pasaran yaitu dengan obat-obatan guys. Dengan obat-obatan yang didesain khusus dan komposisinya juga didesain khusus untuk membakar atau menghilangkan lemak di dalam tubuh kita, memang memiliki efek yang terkadang sangat instan ya guys. Nah, tapi mereka juga tetap memiliki efek samping yang kurang baik untuk kesehatan kita guys, terutama untuk kesehatan organ-organ tubuh kita dalam jangka waktu yang panjang. Itu juga memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi resikonya. Kali ini kita coba untuk membahas 10 langkah yang bisa kita lakukan secara sederhana tapi efektif guys, untuk menghilangkan lemak secara permanen dan merubah gaya hidup kita supaya lebih positif, lebih dirasakan, ototnya juga jadi lebih bertenaga, sehat, jasmani, rohani, dan juga secara penampilan kita akan terlihat lebih baik. Perlu diketahui kalau kita memiliki kelebihan lemak di dalam tubuh kita, itu adalah indikasi atau tanda bahwa kita itu hidup sudah tidak sehat. Gaya hidup yang tidak sehat ini bisa banyak yang mempengaruhi karena kesibukan, karena gaya hidup yang mungkin pergaulan sosial, atau memang karena dari kita memiliki habits atau kebiasaan yang buruk yang biasa kita lakukan. Biasa suka ngemil, biasa suka telat makan, biasa suka kalau telat jadi lebih double makannya. Tentu ini jadi membedakan tipe lemak berlebih di dalam setiap tubuhnya. Lemak di dalam tubuh kita juga sebenarnya bagus ya. Jadi dia juga memiliki fungsi untuk mengatur suhu tubuh kita, untuk mengurai vitamin, dan nantinya untuk diolah dan disebarkan ke seluruh tubuh kita. Namun kalau berlebih, berpenampilan juga jadi kurang baik. Udah gitu juga bisa mempengaruhi postur tubuh kita. Nah, postur tubuh kita jadi bisa berubah gara-gara lemak berlebih tadi. Kita coba kategorikan 3 orang yang memiliki tipe kelebihan lemak. Yang pertama, kegemukan atau kelebihan berat badan yang menyebabkan dia menjadi lemaknya berlebih. Yang kedua, obesitas ataupun tingkat lebih berat dari kelebihan berat badan yang pertama tadi. Atau yang ekstrim obes atau yang sudah terlalu lebih tinggi lagi, yang berlebihnya benar-benar sudah over dari 3 kali berat badan yang seharusnya. Kategori yang over obese ini agak sulit ya untuk bergerak. Keterbatasannya banyak tentunya untuk bergerak, untuk berolahraga, dan yang lain-lain. Kalau memang kita lakuin ini dengan serius, sungguh-sungguh, dan mengikutinya dengan baik, setiap minggu pasti akan ada hasilnya yang baik juga. Sudah siap untuk berubah? Sudah siap untuk serius menjalani perubahan di dalam hidup? Yuk, simak videonya mulai dari yang pertama. Yang pertama, pola makan guys. Pola makannya harus sudah mulai teratur. Yuk, benahin pola makan dari sarapan. Di antara sarapan sama makan siang itu ada snack time 1. Makan siang, di antara makan siang sama makan malam itu ada snack time 2. Lalu makan malam. Usahakan penuhi gizi secukupnya. Hitung kalori yang dibutuhkan dari berat badan kita masing-masing ya. Kebutuhan kalorinya berapa? Capai dengan baik, penuhi dan cukupi. Cara yang kedua yaitu dengan olahraga aerobik atau disebut juga kardio. Minimal 20 menit, maksimal 1 jam. Lakukan setiap hari guys. Lakukan dengan cara-cara yang simple. Yang penting tidak berhenti bergerak. Konstan kita lakukan minimal 20 menit, maksimal 1 jam. Nah, seperti berjalan saja, menaiki anak tangga, atau bersepeda, atau berenang, atau bahkan berdansa. Gak berhenti bergerak, minimal 20 menit, maksimal 1 jam. Biar nantinya tujuannya untuk membakar kalori yang tidak digunakan dalam tubuh kita,
diubah menjadi energi. Sebagai referensi latihan dan contoh gerakan, kalian bisa cek video-video gue yang lain di channel gue ini ya. Cara yang ketiga yaitu dengan olahraga juga, pasangannya yaitu adalah latihan otot. Nah, kalau tadi kardio tujuannya itu untuk membakar kalori, melatih jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah. Latihan otot kita fokusnya otot kita. Otot itu juga bisa meningkatkan metabolisme sehingga kita memiliki banyak tenaga. Kalau kita punya banyak tenaga, otomatis nanti dia akan mampu membakar lemak lebih banyak lagi dalam tubuh kita. Makanya latihan otot juga harus dilakukan, tapi bedanya frekuensinya, dan latihan otot juga lebih spesifik membakar lemak di tempat tertentu. Misalnya kita latihan otot perut, otomatis di area perut yang lebih dominan untuk kita bakar lemaknya. Selain itu juga kita memiliki bonus, badan penampilannya juga akan kelihatan lebih baik lagi. Gue rekomendasikan untuk latihan ototnya itu lakukanlah total body exercise atau kelompok otot tubuhnya dilatih semuanya. Jadi jangan latihan isolate, kita latihannya fungsional kayak yang dilakukan di tempat-tempat gym yang sekarang lagi pada tren nih, functional training itu. Cara yang keempat yaitu penuhi hidrasi kalian. Hidrasi atau air mineral ya, kebutuhan air putih itu harus dipenuhin, harus sering banyak minum air putih karena dia mampu mendetoksifikasi keracun, terus bisa juga membantu nantinya membuang lemak. Jadi penuhin kebutuhan air putih harian kalian. Mulai dari sekarang harus minum air putih sering dan sebanyak mungkin. Selanjutnya yang kelima yaitu buah-buahan guys. Perbanyak makan buah-buahan. Buah-buahan apa aja yang kalian sukai? Mau pisang, avocado, apel, jeruk. Silahkan penuhin kebutuhan vitamin C harian kalian dari buah-buahan. Karena buah-buahan juga mengandung serat, zinc, dan juga zat-zat lain yang berguna untuk tubuh kita. Selain itu juga memenuhi kalori yang baik ya. Jadi kalau dibandingkan satu apel lebih baik daripada mengambil satu donat. Jadi perbanyak makan buah-buahan karena kalorinya kecil tapi kalian mendapatkan banyak benefit dari buah-buahan. Yang keenam, pasangannya yaitu adalah sayur-sayuran. Nah, selain tinggi dengan mineral, serat, multivitamin pastinya. Nah, ini bagus banget untuk memenuhi nutrisi harian kita. Selain juga sama kalorinya itu rendah, tapi benefitnya banyak banget juga seperti buah-buahan tadi. Nah, mulai sekarang yuk penuhin dan sering makan sayur ya. Yang ketujuh, kalian harus sering banyak makan protein. Penuhin kebutuhan protein harian kalian. Biasanya itu 1,6 gram per berat badan. Mungkin dari kalian tidak banyak yang memperhatikannya ya. Padahal penting banget untuk membangun otot di dalam tubuh kita. Jadi kita olahraga akan menghasilkan lebih banyak tenaga karena proteinnya cukup dan membentuk sel otot lebih bagus lagi. Makanya mulai dari sekarang penuhi kebutuhan protein kalian karena ini penting sekali untuk menghilangkan lemak di dalam tubuh kita. Yang kedelapan, hindari makanan yang berlemak jenuh. Jadi lemak itu ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh. Jadi yang tidak jenuh itu lemak baik, yang jenuh itu lemak jahat. Nah, disebut juga LDL atau low density lipoprotein, dan juga lemak baik disebut juga HDL, high density lipoprotein. Lemak baik di dalam tubuh kita itu bagus ya, kita konsumsi juga nggak apa-apa. Justru kita membutuhkan lemak juga di dalam tubuh kita. Tapi kalau yang lemak jenuh atau lemak yang jahat itu tidak kita gunakan. Kalau bisa kita hindarkan. Apa aja sih? Ya contohnya seperti yang bersantan dan yang berminyak. Apalagi kalau dikombinasi sudah berminyak plus bersantan. Karena makanan Indonesia cenderung banyak sekali yang seperti itu ya. Nah, kalau bisa mulai dari sekarang kalian harus hindari itu. Yang kesembilan, untuk menghilangkan lemak itu kalian jangan stres berlebihan. Ya memang kita dalam kehidupan stres itu wajar ya. Dalam artian kita harus memanage stres. Karena stres itu adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dan bagaimana kita mengatur kehidupan kita supaya kita bisa melaluinya dengan baik. Nah, siapa sih yang selama hidupnya tidak ada masalah? Pasti semua orang punya masalah. Tapi kalau bisa, kalian coba untuk bisa mengalirkan energi positif di dalam kehidupan kita supaya kita tidak terbebani berlebihan dan overthinking yang berpikiran menjadi sangat stres
sehingga kita mencari jalan keluar yang tidak baik, seperti minum alkohol, seperti merokok, seperti begadang, atau bahkan makan makanan yang sembarangan. Ya, hidup jadi tidak sehat karena gara-gara stres berlebih. Jadi mulai dari sekarang coba alihkan ke hal-hal yang positif, dari mulai olahraga, ngedance, menulis, nonton film, apa aja yang positif yang bisa kalian lakukan selama kalian memanage stres kalian, memanage masalah sampai masalah itu menghilang dari kehidupan kalian atau terselesaikan dengan baik. Hindari stres berlebih. Yang terakhir, yang ke-10, untuk menghilangkan lemak, istirahat yang berkualitas. Istirahat yang berkualitas itu menentukan sekali nanti lemak itu terbakar dengan baik di dalam tubuh kita saat istirahat. Nah, terus otot juga nanti dia berkembang saat habis olahraga, itu juga saat istirahat. Nutrisi yang kita konsumsi itu juga nanti akan diserap dan digunakan di saat kita istirahat juga. Jadi makanya istirahat yang baik, yang cukup dan berkualitas. Jangan begadang, jangan tidur yang tidak teratur. Kadang jam 12 malam, kadang jam 11 malam, kadang juga tidurnya cepat jam 7 sore udah tidur tapi nanti kebangun di jam 11. Seperti itu tidak sehat ya guys. Kalau bisa rubah gaya hidup kita ya, mulai dari sekarang komitmen untuk melakukan perubahan di dalam hidup kita. Oke, sekian itu aja dulu yang bisa gue share tentang bagaimana menghilangkan lemak secara simple tapi efektif dan bisa dilakukan oleh semua kategori yang berlebihan lemak tadi. Kalau kalian suka videonya, kalian bisa subscribe, like, share, dan komen. Ditunggu masukan, kritik, dan saran di kolom komentarnya ya guys, agar channel gue ini berkembang. Terima kasih atas waktu kalian, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.